Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali penonton podcast Kedai Bakso PKB. PKB Gus. Bukan partai tapi podcast Kedai Bakso. Luar biasa ya. Selamat berjumpa kembali pemirsa yang berbahagia di mana saja Anda berada. Kali ini kita kedatangan tamu sudah hadir di depan saya, Gus Yusuf Hidayat. Gimana kabarnya Gus? Alhamdulillah baik, luar biasa. Selamat dengan PKB-nya. Siap. Podcast Kedai Bakso, luar biasa ini. Oke Gus, jadi kolaborasi antara podcast dengan UMKM Gus. Oh, UMKM ya. Gimana Gus? Puasanya lancar Gus? Alhamdulillah puasa sudah ketiga ya. Hari ketiga. Hari ketiga ini alhamdulillah. Terus mudah-mudahan berkah dan sehat. Amin ya. Itu harapan kita bersama Gus. Ya, siap. Nah ini kan kita nih mau berbincang soal ini Gus. 1 tahun Bukofifah pemerintah Jawa Timur. Ya tepatnya 1 tahun di periode kedua Gus. Iya. Ya. Nah ini nggak terasa kan? Ya terasa sudah 6 tahun. Udah 6 tahun kan? Orang hebat memimpin Jawa Timur. Oke Gus. Iya. Ibunya Jawa Timur ya? Ibunya Jawa Timur, punyanya para santri. Siap. Nah kalau ngelihat di setahun Bukofifah memimpin Jawa Timur ya Gus, apa penilaian jenengan ya Gus? Kalau saya melihat di tahun periode kedua tahun pertama ini pencapaiannya sangat luar biasa terhadap bagaimana kepemimpinan Bukofifah dalam rangka membangun Jawa Timur. Membangun Jawa Timur, Bukofifah ini bukan sekedar membangun infrastruktur, tapi Bukofifah membangun kualitas sumber daya manusia sehingga peningkatan pendidikan termasuk kesehatan, termasuk bagaimana mensinergikan kekuatan yang ada di dunia pendidikan dengan dunia yang di luar pendidikan. Ini ada sesuatu yang luar biasa. Dampak yang luar biasanya adalah kita mengetahui bahwa angka kemiskinan di Jawa Timur khususnya di desa-desa dari angka 8,9% sekarang ini 5,4%. Ini kan pencapaian yang luar biasa yang dilakukan oleh Bukofifah. Bukofifah ini adalah sosok yang unik kalau kita melihat bahwa beliau ini punya insting yang luar biasa. Apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan itu punya efek yang terasa di bawah itu. Dan ketika banyak penilaian bahwa tingkat kepuasan masyarakat Jawa Timur itu luar biasa, kita sempat ini hanya listrik belaka. Tapi ketika kita turun ke bawah mempertanyakan bagaimana pendidikan, dia merasa bahwa dibantu bahwa pendidikan di Jawa Timur sudah bagus, bagaimana kesehatan semua dilayani dengan rumah sakit pemerintahan. Dan yang terpenting itu Mas Dideh adalah bagaimana Bukofifah ini menciptakan sesuatu yang membuat orang itu merasa nyaman di Jawa Timur. Nah ini orang di Jawa Timur ini ingin berinvestasi, ingin berbisnis itu merasa nyaman gitu. Bahkan banyak orang ingin di Jawa Timur kok enak ya, kok enjoy ya gitu. Itu. Makanya investor banyak masuk ya Gus. Investor banyak masuk ya. Dan kalau kita Gus ya, kita menilai ya, ini kan pemimpin Jawa Timur, tapi ini kan kelasnya nasional. Makanya kan nggak heran itu duta besar itu sowan ke Gradi, kelas duta besar, bukan kelasnya konsul lagi nih Gus. Duta besar ini kan, yang biasa itu mereka cuma datang ke Jakarta kan. Ini banyak yang ke Jawa Timur gitu kan, membangun kerjasama gitu. Nah, kalau misalnya jenengan melihat ini sosoknya Bukofifah ini kan sebenarnya kelasnya pemimpin nasional yang sebenarnya ada di Jawa Timur ya Gus ya. Kalau
melihat perannya beliau ini dalam mengcover program program strategisnya Presiden Prabowo yang 3 itu loh Gus, Oh ya, MBG, koperasi. Jenengan melihatnya gimana nih perannya beliau dalam mensupport ya program? Iya, Bu Hovifah ini ketika periode pertama selalu menggaung-gaungkan gerbang baru Nusantara. Iya. Ini sudah membuktikan bahwa Jawa Timur ini bukan sekedar lokal, tapi adalah nasional, sehingga mempersilakan investor maupun orang yang ingin berbisnis di Jawa Timur akan dikasih ruang yang sebesar-besarnya dan akan dijamin senyaman-nyamannya. Ketika orang belum bicara tentang program presiden, pertama kali sekolah rakyat itu adalah di Jawa Timur. Dan sekolah rakyat di Jawa Timur Mas Dida hari ini sudah 16 sekolah rakyat yang sudah dibangun dan itu sudah terisi dan banyak para siswa-siswa yang ada di yang mengikuti program sekolah rakyat. Yang kedua adalah koperasi desa. Koperasi desa ini adalah menjadi tulang punggung desa, sehingga apa yang dikerjakan oleh masyarakat desa, petani dan sebagainya itu bisa diadopsi atau bisa dibantu dengan adanya koperasi desa ini. Ini program yang luar biasa dan Bu Gubernur dan para jajaran OPD juga dia ajak untuk bersama-sama untuk memperkuat program itu, termasuk adalah MBG. MBG makan bergizi gratis ini di Jawa Timur sudah mencapai 8.400.000 sekian. Nah, ini kan sebuah pencapaian yang luar biasa di Jawa Timur ini. Nah, di Jawa Timur ini hampir semuanya menyambut dan apa yang sudah program yang ada di nasional itu bisa dijalankan sebaik-baiknya. Kenapa? Jawa Timur ini adalah punya ide yang luar biasa, tapi tidak pernah melupakan program-program strategis nasional, Kopdes, koperasi desa, terus sekolah rakyat, dan MBG itu semua Jawa Timur khususnya Bu Hovifah menginstruksikan agar program-program strategi nasional ini harus di backup, harus dibantu di semua jajaran. Bahkan kemarin dalam waktu dekat itu kumpulkan semua kepala daerah untuk bagaimana MBG ini bisa dirasakan sampai di tingkat lapisan masyarakat Jawa Timur. Iya Gus. Kan kalau misalnya kita melihat 3 program prioritasnya Presiden itu kan tulang punggungnya kan di Jawa Timur ya misalnya. Karena yang terbanyak tuh yang programnya berjalan di Jawa Timur. Terus kan ada satu lagi tuh Gus, ketahanan pangan. Nah, Jawa Timur kan swasembada pangan ya. Terus tadi juga jenengan tuh udah mau mulai lebih dulu tuh. Nah, saya tertarik tuh waktu jenengan bilang Jawa Timur gerbang baru Nusantara kan, yang merupakan visi besarnya Bu Hovifah ya. Artinya kan ini kan beliau udah keluar dari sekat-sekat lokalitas Jawa Timur nih Gus ya. Visinya tuh udah lebih luas gitu, lebih jauh ke ini ya, lebih ke nasional gitu kan. Nah, terus gini Gus, kan yang di tetangga sebelah tuh ada tuh kan, yang disebut itu kan gubernur konten. Nah, banyak juga yang menilai Bu Hovifah ini lemah di dalam media sosial gitu loh. Kalau jenengan melihatnya ini memang karakternya Bu Hovifah yang lebih senang turun ke bawah gitu. Jadi kan kalau diibaratkan gini Gus, yang tetangga sebelah ini dia itu prajurit infanteri ya. Lebih senang serangan udara. Dia itu ini dia kavaleri gitu. Nah, lebih senang serangan darat kan, serangan udara. Nah, Bu Hovifah ini infanteri yang senang turun ke bawah gitu.
Kalau jenengan nih memotretnya seperti apa nih Gus? Ya, Bu Hovifah ini punya karakter yang tidak dimiliki oleh kepala daerah yang lainnya. Pemimpin perempuan yang punya mobilitas tinggi dan bagaimana dia menyapa rakyatnya itu dengan gaya-gaya yang sesuai karakternya. Kalau Bu Hovifah buat konten seperti yang lain sangat tidak Hovifah banget gitu kan. Karena pertama beliau adalah simbol muslimat. Simbol pemimpin muslimat, simbol orang yang punya nilai-nilai akhlak yang luar biasa. Itu kan kalau dia langsung dikit-dikit di konten cuma itu kan juga tidak baik. Tapi hari ini aja orang merasakan bagaimana sentuhan dan bagaimana sikap yang dilakukan oleh Bu Hovifah ketika ada persoalan, tidak perlu menunggu hari esok atau berapa jam, tapi hari ini langsung diselesaikan. Itulah Bu Hovifah. Bu Hovifah adalah orang yang punya kepedulian terhadap rakyatnya, punya kepedulian terhadap masyarakat, karena dia sudah terbiasa dengan menjadi sosok yang selama ini memimpin ormas yang besar di Indonesia adalah di Muslimat. Di Muslimat ini kan sentuhannya kan berbeda dengan yang lain. Muslimat itu pasti sentuh keibuannya lebih terasa, sehingga tingkat kedamaian di Jawa Timur itu bisa dirasakan, sehingga hubungan antara agama dengan yang lain itu bisa disatukan di satu majelis kalau bahasanya itu berhamburan dengan sesama. Bahkan teman-teman yang dari daerah yang lain, dari timur, Mutiara Timur, Papua, dari apa, itu dikasih fasilitas yang luar biasa oleh Bu Gubernur itu. Artinya Bu Gubernur tidak melihat ini warga Jawa Timur, ini bukan warga Jawa Timur, tapi siapapun yang ada di Jawa Timur bagi Bu Hovifah adalah warga. Ini yang selalu menjadi sesuatu yang membuat Bu Hovifah ini makin hari orang merasakan bagaimana pencapaian 1 tahun di periode pertama ini sangat dirasakan yang sangat-sangat luar biasa itu. Oke Gus. Terus gini Gus, kalau misalnya bicara Bu Hovifah ini kan nggak lepas dari NU, karena hari ini beliau masih memimpin ini kan ketua Dewan Pembina ya, pimpinan Pusat Muslimat NU, dan hari juga salah satu ketua di PBNU ya Gus ya. Nah, Bu Hovifah ini juga figurnya nggak lepas dari Gus Dur ya Gus. Nah, kan ngapunten jenengan juga kan alumni Tebu Ireng ya kan. Nah, Bu Hovifah ini kan selalu bicara, saya ini ABG, anak buah Gus Dur, gitu. Dan bangga, beliau selalu bangga mengungkapkan saya ini anak buah Gus Dur. Nah, kalau jenengan ya kan sebagai alumni santri Tebu Ireng melihat apa nih kesamaannya Bu Hovifah sama Gus Dur gitu, atau nilai-nilai apa yang diikuti Bu Hovifah dari Gus Dur Gus? Iya, pertama saya melihat sosok Bu Hovifah itu menjadi ideologis Gus Dur itu sangat nampak sekali. Pertama adalah ketika bicara rakyat, bicara kepentingan masyarakat Jawa Timur, dia tidak mengenal waktu. Gus Dur itu begitu. Yang kedua, siapapun orangnya tidak pernah dibeda-bedakan oleh Bu Hovifah. Silakan datang ke rumah, bahkan di Gerahadi itu dibuka seluas-luasnya untuk yang bertamu maupun hanya selfie atau foto. Bahkan di belakang itu kantor Gerahadi dekatnya kali itu dikasih taman-taman. Ini adalah sehingga ada masyarakat ketika main di Gerahadi itu bisa menikmati aliran Kalimas itu. Yang ketiga, Bu Hovifah itu orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, sehingga kehidupan masyarakat beragama di Jawa Timur sangat bisa dirasakan. Yang keempat itu adalah Bu Hovifah itu adalah sosok yang mewakili dari warga Nahdlatul Ulama ini. Beliau mempunyai literasi yang cukup besar, sehingga
komunikasi politik, komunikasi dengan berbagai negara, dia mampu untuk menyerap dan untuk bisa digawa-gawa. Inilah persamaannya, ya kan? Bedanya cuma satu. Hovifah perempuan, Gus Dur laki. Itu aja. Artinya seimbang Gus ya antara pembangunan spiritual dengan pembangunan fisik ya. Oh, spiritualnya luar biasa Bu Hovifah. Iya. Kayaknya baru di zaman Bu Hovifah Gus bisa sholawatan, istiqosah di Gerahadi Gus ya. Iya, di Gerahadi. Ya memang kenapa banyak orang nyinyir ya tetap. Dikit-dikit berselawat, dikit-dikit berselawat. Beliau meyakini bahwa karomah ketika membaca selawat itu dengan hadirnya baginda Nabi Muhammad SAW ini insya Allah memberikan ketentraman bagi masyarakat Jawa Timur, dan kesuburan dan kemakmuran itu ada tidak lain terlepas dari doa-doa berkat. Tapi yang unik lagi, Bu Hovifah itu di setiap momentum apapun tidak pernah lepas dari yang namanya anak yatim. Oh iya. Dan itu bukan sejak jadi gubernur, tapi Bu Hovifah sejak menjadi anggota Dewan DPRI di tahun 97, beliau selalu meluangkan rezekinya untuk disampaikan kepada anak yatim dan duafa dan para muslimin. Komitmennya dan kedermawanannya Bu Hovifah tidak diragukan lagi. Sehingga di Jawa Timur ini hari ini tentram dan baik ya karena kebaikan-kebaikan beliau. Kalau hari ini ada orang yang mencoba nyinyir dan sebagainya, ini adalah bagian penguatan spiritual Bu Hovifah. Bahwa orang yang nyinyir, orang yang membuli itu sebenarnya adalah sebuah kecintaan terhadap Hovifah, sehingga Bu Hovifah ini selalu mempelajari apa yang disampaikan orang. Kalau nanti itu orang cinta semua itu kan terlena. Makanya perlu ada orang yang begini ini. Ini spirit Bu Hovifah spiritualnya cukup luar biasa. Artinya itu juga sebenarnya cara mencintai dengan cara yang berbeda Gus. Cara yang berbeda. Ya, memang menarik Gus. Jawa Timur ya. Ketika dipimpin Bu Hovifah ya setiap acara, tiap seremoni pasti ada anak yatim. Jadi beliau memang kan ahli sedekah Gus. Makanya kan di eranya Bu Hovifah ini tingkat pengumpulan zakat, amal dan sedekah di Basnas tuh meningkat. Meningkat. Mungkin karena ada itu juga kan. Karena doktrinnya Bu Hovifah itu diharapkan yang merasa Islam, yang merasa sudah memenuhi kewajiban kewajiban zakat lah. Itu kan diharuskan untuk berzakat gitu ya, berzakat. Iya. Jadi terus kan kalau Bu Hovifah kan dari NU ya guys, kulturnya dari NU. Tapi kalau melihat Jawa Timur ini kan sejuk gitu ya. Toleransinya juga bagus gitu. Artinya kan juga hubungan dengan kelompok agama lain, bahkan yang berbeda agama juga terjalin dengan baik ya Gus ya. Kalau jenengan ngelihat pola kepemimpinan beliau dari sisi ini keberagaman ini seperti apa nih Gus? Bukan kalau keberagaman dengan agama-agama yang lain, saya yakin semua pemimpin punya ya. Pemimpin punya untuk menjaga keharmonisan itu. Tapi menjaga dengan kelompok yang bahasanya radikal itu tidak semuanya dimiliki oleh pemimpin daerah. Tapi Bu Hovifah di situ ada. Dan Bu Hovifah itu bagaimana memberikan ruang terhadap kelompok-kelompok yang di luar NU, di luar Muhammadiyah untuk bersama-sama membangun Jawa Timur. Sehingga mereka merasa tidak pernah dianaktirikan. Mereka merasa bahwa saya di Jawa Timur
asik. Saya di Jawa Timur ada seorang pemimpin yang juga memperhatikan kebutuhan-kebutuhan kami. Gitu. Itulah yang membuat Jawa Timur sampai hari ini hubungan antara kelompok yang satu dengan yang lain itu sangat harmonis. Kalau dulu kan masih ada sweeping gitu. Nah, ini tidak. Nggak ada lagi Gus. Iya, nggak ada. Inilah yang kelebihan Bu Hovifah adalah dia selalu memimpin dengan nilai-nilai akhlakul karimah Bu Hovifah itu. Oke. Jadi gini Gus, biasanya itu kan pemimpin ya, apalagi dia udah 2 periode, itu kecenderungannya itu kan membangun dinasti politik. Nah, kalau yang kita lihat di Bu Hovifah ini kan justru yang sering diajak ikut itu justru cucunya gitu. Iya. Kalau jenengan melihatnya, apakah Bu Hovifah ini nggak punya keinginan itu untuk mengkader putra putrinya gitu? Kalau Bu Hovifah mengkader sih pasti ya. Tapi dari sisi keilmuan, mengkader dari sisi profesional, sehingga anak-anaknya Bu Hovifah ini silakan kalau punya kompeten terhadap politik dipersilakan, tapi kalau tidak ya di profesional gitu kan, sehingga Bu Hovifah tidak punya sesuatu agenda yang sibuk. Hanya ingin bagaimana anaknya menjadi sosok yang anaknya, tapi Bu Hovifah mempersilakan anaknya tumbuh dan lahir menjadi orang-orang profesional, tumbuh dan lahir dari dirinya, bukan tumbuh dari koneksi atau nepotisme. Bu Hovifah tidak berlaku. Kalau andai kata Bu Hovifah ini melakukan itu sangat bisa. Ketika Bu Hovifah jadi gubernur, anak-anaknya entah Ali, entah Mas Yusuf, entah yang lain, Mbak Ima, Sunyalek saya yakin bisa. Iya, partai apapun pasti menampung. Tapi itu tidak dilakukan. Justru disuruh sekolah, gitu kan gitu. Karena bagi beliau adalah politik ini hanya menjadi ruang terbatas, tapi ketika orang punya keilmuan maupun profesional, insya Allah akan selama-lamanya. Gitu. Kemampuan itulah akan menguji, kita akan dikasih tempat oleh banyak orang kan gitu. Jenengan nih kalau saya tangkap ini cukup mengenal sosok Bu Hovifah Gus. Nah dari kompetisi di Pilgub itu kan dimulai dari 2008 ya Gus ya? 2008, 2013, 2018. Jenengan itu berinteraksi dimulai di Pilgub yang keberapa Gus? Saya ini bagian yang terpenting di 2008. Karena waktu itu saya adalah ketua Des Pilkada P3 Jawa Timur dan juga wakil sekretaris P3 Jawa Timur. Salah satunya partai yang parlemen, yang lain non parlemen yang diajak gabung PKPB, Partai Pancasila, Patriot ya, Partai Patriot, dan banyak partai-partai kecil untuk mengusung Bu Hovifah. Ini diinisiatifi oleh almarhum Kiai Haji Hashim Muzadi. Saya cukup sangat mengenal bagaimana proses-proses politik. Karena yang lainnya sudah tersusun, mulai dari Pak Naryo dengan Pak Ali Masan, Pak Ahmadi dengan Pak Karwo dengan Gus Ipul. Ya. Ini Bu Hovifah terakhir gitu. Dan itu mampu mengalahkan dua yang sudah membangun komunikasi politik termasuk Pak Naryo maupun dengan Pak Ahmadi. Dan waktu itu tokoh-tokoh besar nih Gus, kan ada Pak Cip juga yang sekjen PDI waktu itu ya? Iya, Pak Cip Ridwan Hisam. Ridwan Hisam Pak Ridwan Hisam yang sendiri kan. Pak Cip dengan Pak Ridwan Hisam karena bisa ngusung sendiri. Itu saya 2008 cukup mengenal bagaimana pertarungan Pak Dikawo yang berharap dari PDIP menjadi tidak dari PDIP sehingga diusung oleh PAN dengan partai yang lain kan gitu.
saya ini keliling sampai putaran kedua. Saya juga bersama dengan Al-Mukarram Romo almarhum Kiai Hasyim Muzadi keliling. Termasuk saya yang diperintah secara khusus oleh Kiai Hasyim maupun oleh almarhum Gus Solah untuk mencari siapa orang yang melakukan fitnah terhadap Bu Khofifah. Jadi waktu itu ketat ya Gus ya? Ketat. Ini ya? Fitnahnya sangat kejam. Oke. Di hari terakhir menjelang hari tenang. Iya. Nah ini saya baru dengar nih. Yang dituduh Bu Khofifah itu dibaptis. Dan fitnah-fitnah yang lain termasuk jadi Bu Anu kan gitu. Kampanye hitam Gus ya? Kampanye hitam. Itu waktu itu kalau nggak salah dengan Pak Mulyono siapa itu kan? Mujiono ya Gus ya? Brigjen Mujiono ya. Yang kedua tahun 2013 ya. Sama juga. Tapi kita waktu itu saya pada posisi yang nggak sekuat 2008 Gus ya? Kayak 2013 kita bersama-sama Gus Solah, Pak Hasyim bagaimana tapi memang waktu itu diusung partai besar kita. PKB, oke. 2013 itu Khofifah didukung oleh PKB. Oke. Berarti mirip kayak 2008 ya? 2008 kan? Iya, tapi 2008 partai kecil dengan partai kecil, tapi mampu mengak suara kan. Iya. Tapi ini partai besar ya. justru kalah gitu. Itu waktu itu saya masih ingat jenderalnya itu Badu Tamam. Oke. Di PKB itu ya kita. Tokoh muda ini. Waktu itu saya baju saya udah beda. Saya waktu itu bukan P3 lagi. Bukan. Hanura itu dukung Pak D. Saya dapat perintah oleh Gus Solah, maupun Pak Hasyim untuk tetap mengawal teman-teman alumni Tebuireng. Baru di 2018 lah cita-cita besar Al-Mukarram Kiai Hasyim Muzadi. Waktu itu beliau sudah mendahului kita, tapi diteruskan oleh Gus Solah dan barisan Gus Solah dibentuk oleh kawan-kawan. Hanya satu syiarnya, memenangkan Khofifah itu menyenangkan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Dan itu bahasa sekali ya, kalau tiap ketemu memenangkan Khofifah sama dengan menyenangkan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Dan itu disaksikan banyak orang. Dan biaya sendiri itu tidak ada dari yang membuka Khofifah. Yang namanya barisan Gus Solah itu biayanya semuanya itu dari Gus Solah. Alhamdulillah jadi. Dan teman-teman bagus balik ke Barak. Artinya perintah Gus Solah kita nggak boleh mengganggu Bu Khofifah. Ya sehingga nasibnya kayak begini terus. Jadi sama kayak ini Bu, semboyannya Kementerian Agama. Iya. Ikhlas beramal Gus. Ikhlas beramal ya. Tapi Bu Khofifah ngerti kok ya. Iya. Terus di periode yang keempat ini, nyalonkan yang keempat, yang kedua jadi itu kita punya tantangan yang luar biasa. Barisan Gus Solah menjadi barisan Gus dan santri. Kita nggak punya figur. Kita ditinggal oleh Hadratus Al-Mukarram Kiai Haji Salahuddin Wahid. Sehingga kita ingin menunjukkan, bisa dibuktikan oleh Bu Khofifah, dan Bu Khofifah mengamini bahwa relawan satu-satunya yang tidak mengganggu dan tidak minta di dalam proses pilgub adalah barisan Gus dan santri. Dan kita menyebarkan yang namanya banner, spanduk seluruh Jawa Timur. Kalau yang lain mungkin masih punya kekuatan ya, tapi barisan Gus Solah ini hanya seorang Yusuf dan kawan-kawan yang punya sebab perjuangan, sehingga kita bergerak segala kemampuan kita organik. Tapi ketika ditimbang dengan partai yang mendukung, bagus tuh lebih banyak spanduk dan bannernya. Jadi ini konteks relawan yang
sesungguhnya Gus ya. Iya. Sebagai sukarelawan. Iya, kadang-kadang sukarelawan. Jadi relawan itu nasibnya ya seperti ini. Iya. Relawan itu cukup memperjuangkan. Relawan itu cukup punya mimpi bagaimana Jawa Timur menjadi baik. Tapi seorang relawan tidak punya ruang untuk memberikan kebijakan apapun dan mempengaruhi kebijakan apapun kepada seorang yang sudah didukung dan dipimpinnya. Dan relawan harus rela tidak mendapatkan apa-apa. Iya. Karena sebenarnya kan yang didukung kan nggak sekedar figur tapi ideologinya Gus. Ideologinya. Karena itu amanah dari Kiai Haji Salahuddin Wahid. Bahkan Kiai Haji Salahuddin Wahid itu bermimpi punya cita-cita besar bahwa Bu Khofifah ini jadi wakil presiden sebenarnya, bukan tahunnya. Oke. Jadi pernah ini ya? Iya, menyampaikan Prabowo dengan Bu Khofifah. Oke. Dan sehingga waktu itu bagus pun tetap kita walaupun kita Gus Solah tetap kita berpatokan pada Teguh Ireng. Dalam hari ini adalah ada Kiai Kikin, komandannya Gus Fahmi. Tiap apapun walaupun seolah-olah kita yang bergerak tapi tidak kita bergerak pun seizin yang namanya Kiai Haji Fahmi Allah. Itu bagus itu. Gus Fahmi ya. Gus Fahmi. Nah ini Gus, kalau misalnya ini kan podcast ini tayang, terus ternyata kedepannya apa yang dicita-citakan Gus Solah itu tercapai, next gitu, Bu Khofifah dan Pak Prabowo itu kan bersatu kan, ini mungkin jadi inilah jadi doa ya. Iya. Jadi doa. Oke Gus, ini kan banyak ini ya cakrawala baru yang saya dapat dan juga penonton dapatian dari bincang-bincang dengan jenengan. Terus ada kesamaan Gus ya antara Bu Khofifah dengan Pak Prabowo ya kan, beliau jatuh bangun ya kan, akhirnya kembali bangun gitu, akhirnya berhasil gitu. Penutup nih Gus, yang jenengan lihat secara pribadi dari sosok Bu Khofifah apa ini? Sebelum kita Bu Khofifah ini adalah sosok pemimpin yang punya karakter dan punya prinsip. Dan Bu Khofifah ini pemimpin yang punya nilai-nilai yang hari ini sedang diimpikan oleh masyarakat Indonesia, adalah punya keteguhan dan keimanan yang luar biasa. Bu Khofifah ini adalah sosok yang unik, sekali lagi adalah perempuan pertama kali yang mempunyai ruang yang cukup besar di pentas nasional. Dan kita semua berharap kita di Jawa Timur punya pemimpin nasional kembali. Ya kan? Iya Gus. Iya, setelah Soekarno Jawa Tengah. Ya kan? Nah, setelah itu juga ada dari Jawa Timur, ya kan? Ya, hari ini kita berdoa mudah-mudahan akan tumbuh sosok dari Jawa Timur, kan begitu. Oke, amin Gus. Kan begitu. Iya, demikian penonton podcast Kedai Bakso, bincang-bincang saya dengan Gus Yusuf. Banyak yang bisa kita ambil dari perbincangan ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus. Ya, siap.